Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Hasanah. Saya dari kelas 7XB, mata kuliah menulis ilmiah, dengan dosen pengampu, Bapak Irwan Siagian MPD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indra Prasta PGRI. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perumusan permasalahan penulisan manuskrip. Menurut Onions dalam Feni Indra Ekawati tahun 2003, naskah dapat dianggap sebagai padanan kata manuskrip. Manuskrip di sini diartikan sebagai naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi naskah, baik tulisan tangan dengan menggunakan pena atau pensil maupun ketikan, tetapi bukan cetakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Filologi merupakan ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian terhadap naskah diperlukan ilmu serta kajian dalam penelitiannya, yaitu ilmu filologis. Orang yang menggeluti penelitian filologi dinamakan filolog. Filolog mempunyai peran untuk menyajikan teks yang diteliti secara sahih sesuai kaidah filologi yang berlaku. Penulisan manuskrip merupakan karya ilmiah dan penelitian seperti makalah, skripsi, proposal, jurnal, dan laporan. Komponen utama pada penelitian manuskrip ada 3, yaitu 1. Keseluruhan gagasan yang disebut isi. 2. Pelaksanaan pekerjaan yang disebut proses. 3. Pengajaran karya yang disebut hasil. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah di dalam sebuah proposal penelitian merupakan hal yang paling mendasar. Merumuskan masalah merupakan langkah metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan berencana. Sistematis ini dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata berencana di sini dilaksanakan dengan adanya unsur dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Menurut Paryatawestra, rumusan masalah diartikan sebagai sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba suatu tujuan ataupun juga percobaannya yang pertama untuk bisa atau dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil. Menurut Sutrisno Hadi, masalah ini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa serta kenapa. Maka disimpulkan menurut Zen Rizal, rumusan masalah ini akan menjadi penentu mengenai apa bahasan yang akan kemudian dilakukan di dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam perumusan masalah setelah itu akan dijawab di dalam proses penelitian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian. Seluruh bahasan di dalam laporan penelitian termasuk juga seluruh bahasan tentang kerangka teori serta juga metodologi yang digunakan, seluruhnya mengacu pada perumusan masalah. Oleh sebab itu, ia kemudian menjadi titik sentral. Disinilah fokus utama yang kemudian akan menentukan arah penelitian. Jenis-jenis rumusan masalah. Menurut Sugiono tahun 2009 di dalam Hidayat tahun 2010, ada 3 jenis rumusan masalah, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Di dalam rumusan masalah deskriptif, pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Biasanya, rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa, yang perlu dijawab secara rinci dan jelas pada hasil penelitiannya. Contohnya, apa yang menyebabkan minimnya minat membaca pada siswa? Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif
mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Contohnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di Jakarta? Ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut bisa simetris, kausal, maupun hubungan timbal balik. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi, bukan hubungan kausal ataupun interaktif. Hubungan kausal. Hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam hal ini ada variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, hubungan timbal balik atau interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel dependen dan variabel independen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah yaitu: yang pertama, menurut Dr. Andes Tatang M. Ayrin dalam buku yang berjudul Menyusun Rencana Penelitian, menurut beliau, kriteria masalah yang dapat diangkat menjadi topik penelitian yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Masalah tersebut apabila diteliti akan mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu maupun bagi kehidupan sehari-hari. Kedua, kesimpulan penelitian memiliki daya simpulan yang cukup lama, artinya bisa digeneralisasikan bukan hanya saat penelitian dilakukan, melainkan sesudahnya. Ketiga, masalah mempunyai daya tarik kuat bagi penelitian pribadi maupun masyarakat. Keempat, secara operasional, permasalahan tersebut diteliti baik dari sudut prosedural, metodologi, maupun dari sudut ketersediaan datanya di lapangan. Lalu menurut P. Joko Subagio SH dalam buku yang berjudul Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, ia berpendapat ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam menentukan rumusan masalah yaitu: 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana. 3. Rumusan masalah haruslah singkat, padat, dan tidak mengakibatkan kerancuan dalam pengertian. 4. Mencerminkan keinginan penulis dalam melakukan penelitian. 5. Tidak mempersulit dalam pencarian data lapangan. 6. Rumusan masalah dapat dipakai sebagai rumusan hipotesis. 7. Rumusan masalah dapat direfleksikan ke dalam judul. Menurut Dr. Andes Sumadi Suryabrata MA EDS PhD dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian, ia berpendapat bahwa rumusan masalah merupakan hal penting dalam penelitian karena akan menjadi panutan dalam penelitian. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penentuan rumusan masalah yaitu: 1. Dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. 2. Rumusan masalah harus padat dan jelas isinya. 3. Memberikan petunjuk mengenai kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah itu. Menurut Andrew dan Hildebrand, agar pertanyaan tentang masalah yang akan kita teliti menjadi efektif, maka memiliki karakteristik berikut. Pertama, masalah tersebut mencerminkan kebutuhan yang dirasakan. Kedua, masalah tersebut tidak bersifat hipotesis, yaitu harus berdasarkan bukti faktual. Ketiga, masalah tersebut harus relevan dan mudah dikelola. Keempat, masalah tersebut harus mengarahkan hipotesis penelitian yang bermakna dan dapat diuji untuk menghindari jawaban yang sedikit atau tidak ada gunanya untuk mengurangi masalah. Menurut Rakim, ia memberikan tambahan mengenai batasan dan lahan permasalahan. Yang pertama, spesifik hanya pada variabel yang diselidiki dalam bentuk deskripsi operasional. Yang kedua,
Argumen yang logika mengapa batasan harus rasional. Ketiga, rumusan alasan yang ditetapkan di variabel yang tepat serta juga sesuai dengan sejarah permasalahan. Lalu, ia juga memberikan bentuk pertanyaan penelitian yang baik atau good research question. Yang pertama, feasible. Ini merupakan jawaban pertanyaan harus merujuk pada sumber yang pasti atau nyata, jelas, serta efisien. Yang kedua, clarity. Ini merupakan pengembangan persepsi serta konsepsi yang sama untuk seluruh pembaca. Yang ketiga, significance. Ini merupakan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah. Dan yang keempat, ethnic. Ini merupakan tidak berhubungan dengan suku, kepercayaan, moral, nilai-nilai, dan agama. Dari sejumlah pembahasan tentang rumusan masalah secara umum, bisa atau dapat disimpulkan bahwa pembuatan rumusan permasalahan tersebut sangat diperlukan bagi siapapun yang ingin membuat karya tulis, baik di dalam skripsi, proposal, penelitian, esai, makalah, ataupun di dalam contoh karya tulis lainnya.